Hai semua, kami dari kelompok 4 Soft Skills. Perkenalkan, nama saya Miranda Aulia Azhari. Halo, saya James Wibowo. Saya Jessica Ana Liliani. Saya Muhammad Julia Besa. Saya Lian Oktabati. Hai, halo, nama saya Faisal Sherman dari kelas Business Management. Masih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang soft skill. Soft skill adalah sebuah kemampuan non teknis yang dimiliki oleh seseorang yang bisa dikembangkan dari lingkungan, pergaulan, ataupun dari tempat kerja seseorang tersebut. Bisa disebutkan soft skill itu sama seperti bakat yang bisa dikembangkan dan dilatih seiring dengan berjalannya waktu. Untuk kemampuan soft skill sendiri setiap orang itu berbeda-beda. Ada beberapa contoh soft skill, contohnya bagaimana kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menjadi memimpin untuk membawa orang lain, bagaimana etos kerja kita, dan bagaimana teamwork kita dengan orang lain. Secara sederhana, peran soft skill sangat penting dalam kehidupan kita bekerja nantinya atau di masa depan. Karena setiap perusahaan pasti menginginkan SDM-nya terlatih dan memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan. Tidak hanya dari hard skill, tapi tentu saja dengan soft skill. Dengan adanya kemampuan soft skill ini, itu akan mendorong motivasi dari diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih bagus dan nantinya akan bisa membawa perusahaan menuju goal yang sudah ditetapkan nanti. Emotional intelligence merupakan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain untuk memilah informasi dan digunakan untuk mengarahkan tindakan dan juga pikiran. Apabila seseorang memiliki emotional intelligence, maka individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik. Adapun aspek-aspek dalam emotional intelligence antara lain, yang pertama self-awareness, yaitu kemampuan individu untuk memahami dirinya secara keseluruhan, meliputi sifat, karakter, perasaan, emosi, dan pikiran yang ada pada dirinya untuk beradaptasi dalam lingkungan. Yang kedua, self-regulation merupakan kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi, serta memahami adanya peran dan pikiran terhadap perasaan atau perilaku diri sendiri. Yang ketiga, motivasi merupakan sebuah dorongan pada diri sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Keempat, empati merupakan kemampuan yang ada dalam diri kita untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, serta dapat menempatkan diri sendiri dalam posisi orang tersebut. Yang kelima, social skill, yaitu keterampilan yang dimana individu pandai dalam berkomunikasi serta bisa bekerja sama dalam sebuah kelompok. Relevansi dari emotional intelligence di masa kini ialah IQ seseorang tidak ada korelasinya dengan kecerdasan emosionalnya. Sebagai contoh, jika seseorang cerdas dan pandai atau piawai di dalam bidang akademik, maka dia akan selalu merasa segala sesuatu itu akan bisa diselesaikan dengan kecerdasan dia. Tetapi, jika segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau di luar dari kemampuan dia akan sedikit merasa kecewa akan potensi yang dia miliki karena emotional intelligence-nya tidak dia kelola dengan baik atas segala sesuatu ekspektasi yang dia hadapkan di dalam masa-masa yang berat. Ya. Halo lagi sore. Ada apa? Gini Pi, kemarin gue dapat masukan dari beberapa customer. Lu salah aja sih bilang Pi. Lu ngambil gue di sini, lu udah mengimplementasi sebagai trainer. Bisa lah, masa cuman belum bilang tersebut masa makin salah. Yes, ayo, emang. Jangan lagi ya. Sorry Pak, kemarin saya lupa lisannya Pak, jadi ntar coba saya lagi. Nanti kita bantuan jual kata-kata ini. Makasih ya Pak. Semangat lu siapa ya? Siapa? Tapi, gue kemarin dimarahin sama Bapak ya. Dia udah minta titik. Gue kemarin gue pas bikin ini ya soalnya Pak. Gue pengen banget jadi staf mati jadi gue ya. Lu sekarang dalam menjalankan referensi rutin, referensi pensil, itu mempersingkat waktu juga sih. Dan itu adalah kamu pelajari dari semua di sana. Jadi itu untuk mengetahui lebih dalam tentang kopi, itu harus menjalankan step by step planner, juga dan kedua memperdayai kopi. Jadi
motivasi nggak kira-kira? Saya aku kemarin yang juga sih. Jadi lu semangat terus belajar, untuk belajar memperdalam itu. Jadi oke Kak. Oke, aku bisa bicara apa? Semangat. Sampai pasti bisa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapinya dengan tepat. Menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, serta merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan atau kerjasama dengan orang lain.